Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Widya Dwi Wulansari dalam podcast Tiba-Tiba Ada. Oke, di sebelah saya ada narasumber saya yang saya datangkan dari Kita 10 yang bernama Dela Nur Fitriani. Dia ini adalah masyarakat asli desa Maneron, 10 Bangkalan. Di sini saya mendatangkan dia karena teringat ada suatu kejadian misteri atau horor, kurang lebih seperti itu. Saya juga kurang tahu sih. Nah, makanya itu saya mendatangkan Mbak Delanya untuk bercerita tentang anak yang hilang. Entah itu hilangnya itu seperti apa, kurang lebih saya juga nggak tahu juga. Makanya itu mungkin akan di lebih jelasnya lagi oleh Mbak Delanya. Gimana Mbak Dela? Jadi awal mulanya itu kan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah deh, di tahun 2023. Jadi saya itu mendengar kabar dari orang rumah, karena kan waktu itu saya masih ada di kos ya, karena kuliah lagi masuk. Jadi saya dikabarkan oleh orang rumah, anaknya Mbak Dwi ini hilang. Mbak Dwi ini siapanya kamu Jadi kira-kira? Mbak Dwi ini warga di desa itu, maksudnya ya tetangga lah, Tetangga jauh deket anak ini. lumayan jauh. Jadi rumahnya Mbak Dwi ini jaraknya dari rumah saya itu sekitar 10 menitan lah ya, kalau misalnya dari jarak dari rumah ke rumahnya Mbak Dwi ini. Oke. Nah, dikabarkan anaknya Mbak Dwi ini hilang, belum ketemu sampai saat ini. Loh, sampai saat ini? Iya, Dari kapan itu? dari tahun 2023. Lumayan lama, sekitar berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun ini ya? 2 tahunan lah ya. Iya. Soalnya itu hilangnya waktu tahun 2023 akhir ya. Jadi ceritanya tuh begini. Katanya nih ya, saya juga, maksudnya waktu anak itu hilang saya kan juga gak ada di sana ya. Jadi saya hanya mendengar cerita dari keluarga saya kalau awalnya ini anak ini nih pamit ingin itu pergi main ke rumah tetangganya, karena tetangganya itu punya anak kecil. Kayak pengen lah main aja Iya. antar tetangga gitu. Dia pengen main karena juga katanya sih emang sering main ya, jadi dia pamit tuh mau pergi main ke rumahnya ini, begitu kan ya. Oh iya, diizinin lah tuh sama ibunya. Iya kan cuma tetangga ya. Iya, Mikirnya deket. nggak kenapa-kenapa gitu kan ya. Soalnya begini, di sini tuh rumahnya dia, di sini rumah tangganya, jadi deket, hadap-hadapan sebenarnya, cuma jarak sama satu sawah saja ya kan. Iya, terus sampai sudah kan ya, dia sudah pergi main, ternyata ditunggu-tunggu sampai maghrib, anak ini kok nggak pulang-pulang, apa kemana ya. Nah, mamanya ini, ibunya ini ngiranya kalau dia ini langsung pergi berangkat ngaji. Karena kan rutinitas di sana biasanya kalau sudah sore jam 5 itu sudah berangkat ngaji ya. Nah, dicarilah ini sama si ibunya ke rumah tetangganya ini, kan tadinya pamit ke rumah tetangganya, dicarilah. Si anak ini namanya Rahma. Iya, ditanya lah, Mbak, ada Rahma nggak? Oh, nggak ada, nggak kesini. Jadi langsung tetangga bilang iya, spontan nggak kesini gitu. iya, jadi tetangganya tuh bilang, loh, Rahma nggak kesini. Jadi tetangganya tuh juga kaget. Kemana? Terus ibunya langsung, kemana anak ini? Nah, awalnya si ibunya ini marah. Marah. Karena merasa dibohongi lah ya sama anaknya. Orang dia pamitnya pergi main, Tapi tapi kok kok gak tiba-tiba ada? gak ada sampai maghrib pula. Nah, terus si ibunya ini carilah ke musola, ke tempat dia mengaji kan. Carilah ke sana, gak ada juga. Nanya lah ke anak-anak yang ada di musola tuh, ada Rahma? Gak ada. Emang Rahma pergi ngaji? Sampai semua anak di situ Iya, nanya gitu. gak ada. Dicari lah sama ibunya, dicari keliling-keliling, dicari ke rumah temennya, dicari ke sekolahnya, dicari ke tempat ngajinya pun, dicari ke semua tempat, itu gak ada. Nah, disitulah hari terus malam, semakin malam, semakin panik lah. Nah, akhirnya tersebar lah
tersebar ke seluruh ke seluruh Maneran. desa itu bahwa anaknya tuh hilang. Nah, orang-orang ini beropini kayak jangan-jangan disembunyiin tuh langsung sama langsung punya pemikiran kayak gitu. ada Emang salah dari satu- dulu udah ada apa gimana nih? dulu tuh juga pernah soalnya pernah ada anak disembunyiin nih sama setan ya, anggaplah sama makhluk halus ya, disembunyiin tapi dikembalikan. Nah, makanya orang-orang di sana tuh mikirnya jangan-jangan disembunyikan. Nah, tapi ada juga tetangga yang bilang paling itu diculik sama orang. Diculik guys. Iya, orang-orang tuh ada yang bilang diculik, ada yang ngiranya itu disembunyikan sama makhluk halus. Nah, orang-orang yang ngira diculik nih, soalnya kan dia itu blasteran ya, mamanya itu Indonesia, sedangkan papanya itu dari Pakistan. Tapi mereka berdua tuh sudah pisah, ibu sama papanya ini sudah pisah. Makanya orang-orang tuh beropini jangan-jangan diculik nih. Menurut orang-orang tuh diculik sama bapaknya, begitu. Nah, tapi menurut ibunya kalau emang diculik ngapain sampai nyulik segitunya, kenapa gak ngasih kabar, kenapa gak dikasih tahu. Iya. Nah, terus setelah itu lama kelamaan ibunya pergilah ke kantor polisi buat laporan anak hilang. Sampai disebar di IG-nya Wiker ya, Wiker Bangkalan, bahwa sampai disebar bahwa anak ini tuh sudah hilang. Itu pas nyebarnya itu berapa lama? Maksudnya selang berapa hari dari kejadian tas hilang? Kalau nggak salah ya, seingat saya tuh selang sehari cuman. Oh, sehari itu langsung dikabarin. Dikabarin karena kan dia tuh masih kecil ya, masih SD kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 3 dia tuh masih kelas 3. Panik kan, orang-orang rumahnya juga panik, terus akhirnya dicari kan, semua keluarganya tuh nyari satu hari tuh gak ketemu. Nah, keesokan harinya mulailah dibantu sama warga-warga sekitar buat mencari, cari ke sungai, cari ke kan di sekitar rumahnya tuh banyak pohon bambu ya. Karena deket sungai. Nah, di sungainya tuh banyak pohon bambu, terus jalannya tuh juga gelap ya, maksudnya kurang pencahayaan lah. Nah, terus si kakaknya ini bilang, dia punya saudara juga. dia tuh punya saudara. Sebelum anak ini hilang, anak ini tuh bilang lah sama si kakaknya ini, waktu dia tuh mau pergi berangkat madrasah. Nah, bilangnya tuh gini, di jalan yang dia lewati untuk menuju madrasah itu ada pohon legen. Tahu gak sih pohon legen yang tinggi? Nah, ada pohon itu, ada sekitaran 3 lah ya di pinggir jalannya itu. Nah, terus di bawahnya pohon legen ini ada semak-semak kan. Terus si kakaknya ini bilang lah sama ibunya, tadi waktu mau berangkat ke madrasah adiknya bilang, Mbak, lihat, wah bagus kan istanaku. Wow, bagus. Dia itu bilang ada istana di situ. Pohon legen guys. Iya, kakaknya dia bilang, mana ada istana, ngayal aja kamu. Ngayal katanya. Apa kok aku dikata ngayal, kata adiknya. Orang aku tadi sudah pipis, di sebelah sana ada kolam. Jadi dia tuh bilang aku tuh sudah pipis karena di sebelah sana tuh ada kolam. Padahal di situ Padahal di situ tuh semak-semak dan sawah. Nggak ada kolam berarti ya. Iya. Nah, dan pohon legen yang 2 itu yang di pinggir itu kan gini, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sama si adiknya tuh dibilangnya itu tuh gerbang katanya. Gerbang menuju kayak dunia lain gitu. Iya, katanya tuh gerbang mewah kayak istana. Jadi terus makanya kakaknya tuh bilang suka menghayal sih. Makanya setiap hari jangan main putri-putrian terus. Kan dia tuh kayaknya seneng ya kalau sana jadi putri gitu. Makanya dia tuh dibilang ngayal lah sama kakaknya. Nah, terus disitulah orang-orang mulai berpikir kalau anak ini disembunyiin sama makhluk halus. Nah, kan tadi sudah dilaporin ya, anak ini tuh sudah dilaporin ke kantor polisi. Datanglah nih polisi, dipasang tuh sama polisi, garis polisi di sekitar tempat dia jalan lah. Yang udah pernah dia lewati, mulai dari jarak rumahnya sampai ke tempat
yang dia sebut ada istana. Nah, setelah itu warga-warga sekitar tuh juga membantu ya, ikut membantu kan. Waktu kalau siang itu polisi ya mencari, polisi nyari, tetap tapi nggak ketemu juga. Sudah di share kemana-mana info kalau menemukan anak ini, tapi nggak ada satupun yang memberi info. Nggak ada satupun orang yang menghubungi kalau keberadaan anak ini tuh di mana, jadi nggak ada yang tahu. Terus setelah itu di malam harinya, bukan malam hari sih, menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu orang-orang sudah mulai bersiap untuk mencari anak ini karena isunya anak ini disembunyikan oleh makhluk halus. Nah, orang-orang sekitar itu sholat maghrib dulu, terus habis itu lanjut berkumpul di rumahnya, di rumahnya Rahma ini. Jadi titik kumpulnya di situ. Iya, titik kumpulnya di sana. Lalu orang-orang tuh membawa garam. Garam itu buat apa garam? Katanya itu bisa membuat itu apa namanya, kayak makhluk halus. Iya, takut, buat makhluk halusnya gitu, biar takut atau biar segera dikembalikan gitu. Garamnya tuh bukan garam yang untuk konsumsi itu sih, garam yang gerasa gitu ya. iya garam itu. Nah, terus sudah berkumpul kan orang-orang ini, nyarilah orang-orang ini burdah, sambil burdah, tahu nggak sih Itu yang keliling pakai obor sambil baca sholawat. Iya Ya, burdah kan keliling. Iya. Kelilinglah mulai dari rumahnya sampai ke jalan raya. muter itu. Muter. Nah, waktu berangkatnya tuh lancar, tidak ada hambatan, nggak ada angin, nggak ada apa. Iya. Lewat di bawah-bawah pohon bambu tuh aman damai. Tapi pas sudah baliknya itu malah angin Kenceng. kenceng. Kenapa ini? Kok bisa kata orang? Apa karena mau hujan ya? Tapi waktu itu bukan musim hujan, Musim kemarau. iya. Jadi orang-orang nih kok bisa angin segininya? Biasanya tuh nggak pernah angin ribut sampai bambu-bambu jatuh, ranting-ranting jatuh. Berarti itu jatuh semua. Banyak ranting-ranting jatuh kan, banyak ranting-ranting jatuh. Terus habis itu orang-orang tuh cari ya di sela-sela bambu. Iya. Di sela-sela bambu, takutnya ada di sekitar Di sana. sekitar Tapi nggak ada juga. Nah, terus sudah gitu udah berlalu ya, kebesokannya ini Lanjut hari berikutnya sampai 7 hari malah itu. 7 hari berturut-turut. Iya, 7 hari berturut-turut. Terus lanjut ya di keesokan harinya, orang-orang ini saling membantu. Ada yang sampai ke dukun, ada yang bawain dukun. Berarti Dukunnya tuh udah dari mana-mana, dari Banyuwangi, dari Jember, dari Sumenep, pokoknya semuanya didatengin. iya, orang-orang tuh antusias pengen bantu, empatinya tuh kayak kasihan gitu. Nah, jadi orang-orang sekitar tuh saling membantu. Nah, terus ada nih salah satu dukun yang bilang, coba bajunya pajang, baju sekolahnya, siapa tahu ketika nanti anak ini melihat baju ini, anak ini bisa pulang. Itu disuruh majang di mana? di halaman rumahnya. Di depan rumah gitu. Heeh. Aku kira di tempat kejadian. Enggak, di halaman rumahnya itu ada didirikan bambu ya, terus dipasang seragamnya dia, seragam dia sekolah. Terus habis itu si dukunnya ini bilang, di samping rumahnya itu kan banyak pohon bambu, banyak banget pohon bambu, itu disuruh tebang semua. Tebangin semua berarti. Ditebang semua itu sudah sampai habis. Terus setelah ditebang terus dibakar. Sisa-sisa tebangannya itu dibakar rata sampai nggak gelap pokoknya. Berarti Kan awalnya tuh rindang teduh gitu, ketutup pohon bambu itu. Jadinya setelah ditebang kan jadi kayak bersinar gitu ya. Terus habis itu gitu. terus setelah itu kan dipajang sambil dipanggil sama orang, Rahma, pulang Rahma, tapi ya nihil. Nah, terus kan dia itu kata neneknya paling suka banget sama tahu goreng. Makanan kesukaannya. Tahu goreng paling suka itu. Goreng lah itu neneknya yang banyak. Biar
Cepet pulang gitu. Lihat Rahma, kamu dengar gak baunya Rahma? Neneknya tuh sambil goreng-goreng. Lihat nih, sudah dimasakin tahu, ayo balik Rahma, pulang Rahma. Keliling lah neneknya tuh sambil bawa tahu goreng. Sendirian, nangis neneknya sambil keliling. Karena ya gimana ya, biasanya kelihatan ada gitu, setiap hari merepotkan minta ini minta itu, tiba-tiba hilang kan. Terus keliling tuh neneknya, pulang Rahma sambil bawa tahu goreng. Tapi ya nihil juga, sama aja nggak ada apa-apa. Terus setelah itu baliklah neneknya ke rumahnya. Terus ada nih salah satu tetangga datengin dukun. Datang lagi ke dukun. Dukunnya yang dibawa ke situ, ke rumahnya. Oh, yang kemarin itu. Itu orang pergi ke dukun, Oh, nyari cuma- solusi, terus pulang gitu. Aku kira dukunnya yang dari berbagai kota itu datang situ. Nggak, cuma beberapa aja yang datang. Berarti yang ini Yang datangin lagi. iya, ada beda orang nih, beda orang yang bawa dukun nih. Kan warga-warga tuh pergi ke sana, pergi ke sini untuk mencari informasi. Nah, bawalah nih salah satu warga nih bawa dukun dari mana ya, saya lupa ya. Pokoknya itu salah satu lah ya. Dibawa cewek dukunnya nih, cewek. Nah, terus si dukunnya ini ya nanti dicari setelah maghrib. Mintanya dicari setelah maghrib. Orang kumpul lah lagi tuh, setelah maghrib orang kumpul lagi, pergi orang cari di belakang dukunnya itu. Angin lah lagi kencang lagi tuh. Kan setiap nyari itu pasti angin kencang. Tapi ya di waktu dukun yang cewek ini sampai ada makhluk yang benar-benar kuat menurut dukun ini, sampai si dukun ini gak kuat buat nanganinnya, sampai si dukun ini ikutan kabur, Ikut pergi dari situ. iya lari. Orang-orang pas waktu angin. Nah, waktu setelah dukunnya baca mantra, mungkin makhluk ini tuh rasa terganggu kali ya, terganggu. Terus angin kenceng, orang-orang tuh pada lari semua, lari karena hawanya sudah memanas, gak enak, segala ada lah. Terus setelah itu si dukunnya ini mungkin nggak kuat apa gimana, pokoknya si dukunnya itu ikut lari, ikut kabur pokoknya. Nah, terus si dukunnya bilang, sudah Saya angkat nggak tangan. bisa, nggak tahu, karena di sini tuh ada banyak macam-macam makhluknya, maksudnya nggak cuma satu. Jadi gak kuat gitu ya. Iya, soalnya gimana ya, nggak pernah ada yang ganggu, tiba-tiba ada orang baca mantra, ada orang bawa ini bawa itu, merasa terganggu mungkin yang yang makhluk di halus yang sana, lain gitu ya. yang lain. Nah, sudahlah, si dukun ini nggak berhasil. Terus ada nih saudara dari Mbak Dwi ini, dari ibunya Rahma ini, pergi ke dukun juga, beda. Beda lagi ya. Terus si dukunnya bilang, biasanya kalau anak hilang tuh tak pengganti biar kembali. Terus Nah, diganti apa gimana? diganti sama apa? Masa manusia ya gak mungkin kan ya. Iya, makanya itu katanya sih ya minta digantinya tuh sama 1 ekor sapi. Tapi diganti. Enggak, karena kan juga orang nggak mampu ya. Orang nggak mampu, terus nawar lah. Gimana kalau misalnya diganti kambing kah, atau ayam, atau apa? Jangan sapi tuh kayak terlalu besar, terlalu mahal, gak mampu gitu ya. Meskipun warga-warga sekitar udah bantu ya, tapi ya gak cukup lah ya. Kalau misalnya sampai beli sapi, minta yang besar ya gak mungkin, gak, maksudnya Sapi yang cumbul. makanya itu. Nah, terus setelah itu setelah ditawar ya, jangan sapi, kasihan, soalnya orang nggak mampu. Dukunnya dia bilang lagi, kalau gitu ganti sama kambing, 2 ekor kambing. Disampaikan lah nih sama saudaranya nih, makanya suruh ganti nih sama 2 ekor kambing, biar balik nih anakmu nih. Dapat mana? Kayak gak ada uang. Kalau terus si ibunya ini juga ragu ya, kayak kalau misalnya saya beli kambing, saya ganti kambing, apa benar ada datang anak saya? Apakah balik gitu ya? Apakah balik atau hasilnya sama aja gitu. Gak tahu, pokoknya ini katanya disuruh ganti
barter lah ya, barter sama Hmm. si makhluk ini, kambing sama si anak ini. Nah setelah itu pokoknya orang-orang ini setiap maghrib pasti burdah keliling, sampai-sampai karena orang tuanya ini nggak mampu ya membeli kambing, meskipun orang-orang sudah saling menyokong tapi ya si ibu ini merasa gak enak sama warga-warga sekitar karena dia sudah bantu nyari, sudah bantu ini, bantu itu, bantu persiapin semuanya lah, dibantu sama warga-warga kan. Setiap ada orang datang pastilah dikasih jajan gitu kan, hidangan gitu kan, dan gak mungkin orang datang terus dibiarin begitu aja gak dikasih air, gak dikasih pan, gak enak ya. Jadi semuanya tuh disumbang lah sama warga sekitar. Sampai terus kan sudah mencari, nah, saya ini penasaran kok gak ketemu ya, Kok sudah beberapa lama banget hari ya? sudah beberapa hari kok gak ketemu, entah itu hari keempat atau hari kelima gitu. Akhirnya aku ini pulang dari pasti pulang ke rumah, belum ketemu, belum, kata anakku nanti malam ada burdah lagi, mau ikut gak? Oh, kamu diajak ini? Iya, kamu juga diajak. Ikutlah aku, ikut burdah keliling, baca selawat keliling. Dan waktu itu angin tapi anginnya landai, maksudnya Nggak terlalu ribut. kayak Nggak yang ribut, anginnya tuh nggak kemana-mana ribut, anginnya tuh nggak ribut. Terus udah kan ya, nggak ketemu juga. Dilanjut ke keesokan harinya. Pas keesokan harinya ibu saya tuh Ya. ngajak, ayo kalian ikut ke Rahma. Sore nih, Oh, sore enggak? Sore. Menjelang malam lagi. menjelang maghrib, sore Oh. sekitar jam 5. Hmm. Bawa itu garam, berangkatlah ya, jalan kaki aku kan ke sana, jalan kaki set. Terus sampai sana ya muka ibunya Rahma tuh sudah kayak nyerah, lemah, pokoknya udah agak berdaya lah ya, agak berdaya, dengan baju yang dipajang di depan rumahnya, bambu-bambu yang udah ditebang, banyak garis polisi, banyak orang juga. Terus habis itu orang-orang sekitar ternyata banyak juga ya yang bantu cari di pas sore hari ini. Pas sore hari jadi saya sama ibu saya nih, terus ada lagi ya tetangga-tetangga yang lain itu cari ke tempat Rahma yang bilang di situ ada istana, sambil menabur garam. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus kan ya dicari kan semua kayak satunya baca ini, satu menurut ini baca ini, jadi orang itu sambil banyak lah baca kan ya. Iya. Terus habis itu jalanlah orang jalan sambil menabur garam. Tapi jalan menuju ke tempat yang katanya si Rahmat Ada ini, gerbang. gerbang itu berat banget dan lama banget rasanya, kaki berat. Mau Kayak jalan ada ke yang situ, narik gitu. iya, sampai waktu kurang berapa langkah gitu, pokoknya aku mau masuk ke gerbang itu gak kuat, udah dada sesek, kaki gak bisa jalan, berat rasanya. Akhirnya aku berhenti. Terus yang lanjut, nggak ada yang lanjut. Yang lanjut tuh cuma ibu saya sampai gerbang, terus ibu saya terus dambur-dambur, terus pas balik nih, ibu saya balik, udah sisa dia sendirian soalnya, kaget dia. Kok hilang semua Pas gitu. balik lagi, kenapa kok gak ikut? Berat, gak bisa jalan. Langsung lah saya bilang gitu. Terus di situ ada polisi juga di situ. Oh, ada polisi juga. Ada polisi juga waktu itu yang datang. Dia bilang sebelah sini kah dia yang pipis? Ditanya lah sama ke kakaknya. Katanya sih yang di sebelah sana. Di itulah, di rumput-rumput dibersihkan lah ya. Itu semak-semak tuh dibersihkan semua. Terus akhirnya nggak ketemu juga. Sampai lanjut malam burdah lagi, buat tumpeng, buat segala macam lah ya. Buat semua dilakuin Ya biar semua ketemu. biar ketemu, tapi ya hasilnya tetap meninggal. Terus waktu itu hari ketujuh tuh hari terakhir buat
mencari Rahma ini. Yang warga sekitar itu. Warga-warga sekitar ini hari terakhir itu hari ketujuh dari hilangnya Rahma ini. Terus waktu hari ketujuh orang buat tumpeng, ada ayam 1 ekornya juga. Jalan orang lagi, beda lagi orang keliling sambil ada yang bawa garam sambil keliling. Di situ angin ribut seribut-ributnya di Itu orang anginnya kira lebih parah dari yang kemarin itu bukan? lebih parah lagi. Nah, dan ada salah satu warga yang kayak melihat ada anak. Anak kecil. Jangan-jangan itu lari, semua orang lari menuju dekat bambu, di dekat bambu yang ada di pinggir sungai. Lari orang, lari semua. Ternyata gak ada. Cuma Cuma, sekedar lewat itu. Kayak dibawa ke sana. Orang dibawa ke sana, yang bilang bawa ke sana. Lihat ada. Iya tadi ada. Orang tuh gitu kan. Terus orang lari semua. Gak ada. Anak itu gak ada. Rahmat tuh ya. Bener-bener gak ada. Sampai tempat ngaji musola tuh diliburkan karena kejadian ini. Karena kejadian Rahma hilang. Orang tua murid tuh, orang-orang kita tuh pada kayak takut anaknya itu hilang. Jadi gak dimulai lagi, akhirnya diliburkan lah ya. Nah, setelah orang kayak melihat kemana ya tadi tuh perginya, kok cepet banget, kata orang cepet banget perginya, kok cuma sekejap aja liatnya. Orang lari dicari, takutnya disangkutin di atas pohon bambu atau di atas pohon apa gitu. Nah, sampai ibunya nih bilang, kalau misal anak saya sudah meninggal, tolong kembalikan aja jasadnya. Sampai bilang gitu. Udah titik menyerah. Udah nyerah, tapi tetap aja Enggak dikembalikan. nggak ada. Lapor ke polisi juga nggak ada hasilnya. Sampai orang-orang tuh ngira anak-anak di jalanan itu jangan-jangan itu jangan kayak ada yang mirip ada yang enggak gitu. Sampai kira-kira sampai ada anak kecil itu mirip banget nih sama si Rahma. Tapi begitu ditanya, bukan Rahma namanya. Siapa Bukan, entah siapa gitu ya, pokoknya lupa namanya ya. lupa. Karena kejadiannya Udah sudah lama lama. juga. Pokoknya bukan, saya bukan Rahma. Kamu orang 10? Enggak. Mana Ron? Enggak. Bukan. Jadi anak ini emang mirip tapi kurang lah ya, bukan Rahma ya. Hanya mirip, hanya sekedar mirip aja. Sudah nyari kemana-mana, minta bantuan sana sini, tapi nihil ya, nggak ketemu. Akhirnya si ibunya ini pasrah kepada Yang Maha Kuasa, sudah pasrah ya. Kalau misalnya anaknya ini emang kembali, tolong kembalikan dengan baik-baik aja. Kalau misalnya emang udah meninggal, tolong kembalikan jasadnya. Tapi ternyata sampai saat ini tahun 2025 ini nggak ada. Nggak ketemu sudah. Ibunya ini sudah nyerah nyarinya karena nggak ketemu ya. Akhirnya di hari ketujuh itu keluarganya memberhentikan pencarian Rahma. Jadi ibunya juga itu sudah berterima kasih ya sama warga sekitar kalau sudah bantu cari, udah banyak lah ya yang menolong. Terus mereka juga rela mengeluarkan uang, rela juga meluangkan waktu untuk cari Rahma. Jadi ibunya itu sudah nyerah dan warga-warga sekitar juga sudah bantu semaksimal mungkin ya. Terus akhirnya ya sudah, kemungkinan besar anak saya sudah meninggal. Langsung apa Ya. katain meninggal gitu. Kalau emang meninggal sudah tahlil saja. Berarti itu di tahlilan. Tahlilan. Karena sudah agak ketemu. Ya andaikan emang masih hidup, ya pasti bahagia lah ya. Iya. Andaikan masih hidup, terus pulang tiba-tiba, ya pasti itu sebuah kebahagiaan buat warga sekitar juga. Karena ya masih kecil banget ya, kelas 3 SD. Terus anaknya juga cantik. Ya emang nakal sih anaknya, nakal, suka main kesana kemari, nakal banget. Iya, Tapi nakalnya anak kecil ya gitu. sudah dianggap biasa. Marah emang, orang tua itu marah karena kamu ini nakal, marah emang sehari-hari itu marah. Tapi
gimana ya namanya anak pasti khawatir juga, terus waktu dengar hilang langsung shock. pulang lah Rahma, gak bakal dimarahin lagi Rahma, sampai ibunya ini nyesel kayak baru kemarin saya marahin gara-gara apa gitu Karena katanya. ada hilang. Pas waktu hilang sudah sampai seragamnya, bukunya, bajunya udah dicari, dibawa kemana-mana itu gak ada, sampai detik ini gak ketemu. Sudah Udah. Dari kisah tersebut kita jadi berpikir ya bahwa kita itu berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti gimana untuk kedepannya. Jadi untuk keluarga Mbak Dwi ya keluarga Mbak Dwi, semoga kalau emang Rahma bisa kembali ya semoga cepat ketemu. Kalau emang katanya udah meninggal ya, iya. mungkin ya semoga diikhlaskan. Terima kasih ya Mbak Dela Iya. telah menjadi narasumber saya di podcast kali ini. Mungkin kita bisa akhiri saja ya. Boleh. Sekian dari kami, kalau kurang lebihnya ada salah kata mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.